masuk dulu. Ini Pantai Cemara guys. Dan di sana itu lihat guys, ada karang kecil guys. Nah, masuknya di sini. Ini sudah masuk ke wilayah Tasik guys, Pantai Cemara Tasik. Istirahat dulu lah. Kayak Pantai Jayanti. Guys, seperti inilah view-nya Pantai Madasari ini. Guys, kita jangan sia-siakan ini tempat kayak gini. Ya, pedagang guys. Lihat guys, kita jangan sia-siakan tempat yang seperti ini guys. Ini pemandangan indah. Wih, lihat guys, di sini ada juga saung-saung guys. Sambil minum intisari di sini kayaknya nikmat guys tuh. Halo, selamat pagi guys. Lebih tepatnya siang karena ini udah jam 10 pagi. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Pangandaran. Tetapi sebelum kita sampai ke Pantai Pangandaran, kita akan singgah dulu di Pantai Madasari. Dan entah kita akan menginap di Pantai Madasari atau kita lanjut mencari penginapan di Pangandaran guys. Segimana situasi nanti saja ya guys. Kalau kita kesorean atau kemalaman di sana ya kita langsung nginep saja di Madasari gitu. Nggak buka tenda cari-cari saung lah gitu guys. Dan jarak dari penginapan ke Pantai Madasari itu sekitar 98 km. Dan kalau ke Pantai Pangandaran 115 km. Ya sekitar jarak tempuh kalau jalannya lancar seperti ini paling 2 jam. Tapi biasa kalau kita mah 2 jam jadi 3 jam 4 jam guys, karena banyak berhenti di jalan gitu. Kalau ada pemandangan pasti istirahat gitu. Sayang kalau dilewatkan. Perasaan kita kalau dari sudah Pantai Cidaun Jayanti ke sini sampai sekarang kita banyak sekali melewati jembatan guys. Nah, kita ini di mana ini? Udah sampai Leuweung Sancang belum? Tapi kayaknya kita sambil cari tempat istirahat saja guys. Kita sambil benerin karena saya ini bangun pagi tadi kan semalam udah di packing barang. Kompor sudah saya masukin. Kopi udah dimasukin di packing. Dan ketika saya bangun pagi, ternyata saya mau ngopi, nggak ada kopinya guys. Kompornya juga sudah dimasukin, sudah di packing. Ya, jadi saya nggak ngopi guys. Oke guys, karena kita belum ngopi, jadi kita ngopi dulu. Wih, ada seblak guys di sini guys. Tapi pagi-pagi seblak mah nggak cocok, sakit perut nanti. Kita stay tepat di depan gerbang Cijeruk Indah guys, Pantai Cijeruk. Nggak tahu kita explore dulu ke dalam ya. Pantai Cijeruk. Beginilah yang jarang mandi mah guys tuh. Gatal. Oh ya, sambil riding berjalan saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya di penginapan kemarin guys. Jadi yang menginap di penginapan itu, yang stay 24 jam tidur di penginapan itu cuman saya aja guys. Yang kiri dan kanannya itu walaupun berjajar itu penginapan, tapi gak ada yang ngisi guys. Gak tahu kenapa. Dan ada hal-hal yang aneh gitu, janggal di luar nalar guys. Jadi sebenarnya saya itu skeptis guys. Saya itu tidak percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Apalagi saya ini kan pendaki gunung gitu guys. Wih, itu jalan lihat guys, nikmat sekali. Oke, lanjut ke cerita lagi. Tapi pernah saya waktu pertama kali, hari pertama lah ke sana, tiba-tiba kipas ada yang matiin guys. Kan saya itu nyalain kipas sambil tidur. Saya itu belum tidur sebenarnya. Tiba-tiba cetrek dimatiin guys kipasnya. Aneh, atau mungkin saya neken tombol kipasnya kurang pageh gitu guys. Apalah pageh itu. Terus waktu istri saya live, tiba-tiba keran air buka sendiri guys. Dan setelah itu kemarin waktu saya pulang, waktu prepare
beres-beres packing barang, ada yang manggil guys, suaranya suara istri saya, tapi istri saya kan udah tidur. Aneh gitu guys, kemarin itu jelas banget suaranya, ayah katanya gitu, tapi suaranya di luar bukan di dalam. Kok ada suara, kataku. Saya teh, bu, manggil bu. Enggak tuh, tadi juga tidur. Tadi siapa yang manggil? Itu jelas banget suaranya guys, sekitar jam 2 malam lah. Saya kan bergadang guys sambil ngedit kemarin. Pokoknya ada saja yang aneh-aneh guys. Tapi saya itu skeptis, mungkin aja itu mah kipas waktu nyala mati sendiri, mungkin aja saya neken tombolnya kurang paguh gitu guys. Terus waktu keran ngocor sendiri, mungkin aja itu ada bangkong yang loncat terus keputar gitu kerannya. Ya itu mah la haula gitulah, nggak tahu benar atau enggak. By the way, ini udah sancang belum ya? Ya lari kau dogi. Wah, ada motor langsung menggonggong guys. Kita kalau yang belum mengerti dogi ya guys, kadang kita takut kalau digonggong sama dogi. Padahal kalau dogi itu menggonggong itu antara dua guys. Ada dogi itu menggonggong itu ngajak main, wak 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 sambil buntutnya gobag-gibag gitu. Nah itu dia itu pengen kenal sama kita. Kalau bahasa itunya ngajak heureuy gitulah, ocon apalah itu teh, dia ngajak bercanda lah sama manusia gitu. Ada yang kalau giginya kelihatan wak 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 wak, itu baru marah guys. Jadi kita kalau lihat dogi menggonggong itu jangan langsung takut, lihat dulu ekspresi si doginya seperti apa. Kalau buntutnya gerak-gerak, gobai gitu sambil ok. Nah itu berarti dia lagi ngajak main sama kita, dia seneng lihat kita. Tapi kalau giginya kelihatan udah kayak gitulah ya, suara gonggongannya itu berarti marah. Jadi ada geraman gitu, waktu menggonggongnya itu ada suara menggerem. Nah itu marah. Kalau wak. Nah itu. Jadi dulu saya itu pernah punya dogi ya, punya anjing gitu. Saya kasih nama Eli guys, karena dia itu cewek kan, jadi saya kasih nama Eli. Nah itu waktu saya kerja, waktu saya misah lah jalannya. Sebenarnya itu saya gak sengaja beli, tapi ada dogi yang kasihan itu di jalan, dogi kecil gitu. Saya ambil terus saya pelihara gitu guys. Terus saya kasih nama Eli guys. Dan ternyata saya waktu itu punya pacar guys, namanya Eli juga. Jadi saya kalau manggil anjing saya Eli di depan pacar saya, ngambek pacar saya guys, kamu samakan saya dengan anjing katanya. Bukan, aku gak tahu kalau aku bakal punya pacar nama Eli. Atuh cenah kasih nama anjing, jangan kasih nama manusia cenah. Ini malah Eli, ya udah saya gantilah jadi Markona waktu itu. Dan ternyata waktu saya berhenti kerja, saya pindah lagi ke rumah orang tua saya karena di rumah saya itu fanatik. Jadi dia jangankan anjing, kucing juga nggak suka gitu keluarga saya. Aduh bingung mau dikemanain ini. Udah saya titip ke teman saja, titip ya kebetulan teman saya juga pencinta binatang gitu, jadi dia senang dikasih dogi sama saya. Udah gitu doginya juga kan emang udah dari orok gitu, dari kecil, jadi nurut banget. Aduh kebiasaan guys, tadi saya tuh ngomong di jalan mungkin gak terekam guys, jadi ya jadi kita masuk dulu. Ini Pantai Cemara guys, dan di sana itu lihat guys ada karang kecil guys, pulau-pulau kecil. Banyak pulau-pulau. Dan ini kondisinya lihat tuh kayak pantai apa namanya, pantai Geopark. Dan by the way ya pantainya seperti ini aja guys. Jadi kita lanjut lagi, nanti kalau ada pantai lagi kita masuk lagi, kita review. Nah ini tadi masuknya ke sini guys, kita gak dikasih tiket masuk, gak ada penjaganya. Mungkin ya pantainya masih sepi. Tadi lupa gak nyalain kamera. Nah masuknya di sini. Ini sudah masuk ke wilayah Tasik guys, Pantai Cemara Tasik. Oke guys, 1 jam 19 menit lagi dengan jarak 72 km lagi guys. Saya pindah dulu kamera ke helm guys, karena biar bisa lihat gini tuh.
Aduh, tadi soalnya tadi, aduh sayang sekali ada momen yang terlewat-lewat gitu guys. Jadi di pinggir ada tebing yang indah, tapi nggak saya dokumentasikan karena gak bisa luak liuk ininya. Jadi saya pindah dulu ke helm kameranya. Tapi malas itu saya sebenarnya nyimpen kamera di helm ini. Perasaan jadi lebih berat, emang berat gitu. Terus alis saya itu ketekan guys, karena mungkin helmnya ini helm murah guys. Saya belum sempat beli helm mahal, saya gak kepikiran mau jadi touringers kayak gini guys. Mau motovlog ini ya, nantilah sedikit-sedikit nyicil guys, beli helmnya, beli jaketnya, beli apanya guys. Mudah-mudahan saja konten saya ini yang motoran ini penontonnya ramai gitu, jadi saya semangat gitu guys, kayak waktu konten mendaki gunung lagi gitu. Nah dulu juga kalau kalian tahu, kalau lihat di channel sebelah saya yang satunya lagi, itu dulu culun banget guys ya waktu pertama kali hiking, karena dulu itu kan saya belum fokus sama mendaki gunung. Emang saya suka dari mendaki gunung dari dulu, itu emang hobi saya. Cuman dulu itu saya nggak beli outfit, saya itu cuman paling sewa mau, karena ya naik gunungnya juga jarang lah gitu, nggak sesering sekarang. Dulu mah paling setahun 2 kali, setahun 3 kali. Makanya dulu kalau mau naik gunung sewa tendanya, carriernya, segalanya sewa. Nah pas saya fokus mau bikin konten daki gunung, saya itu beli dikit-dikit lah yang murah-murah dulu. Wah dulu culun banget guys, akhirnya nyicil ya, belilah yang agak lumayan, tenda agak lumayan. Enak guys, udah nyampe ke wilayah Tasik ini. Jalannya itu teduh guys, si pohonnya itu rindang-rindang guys, rimbun-rimbun gitu di atas, jadi teduh gitu. Kalau orang sini itu guys, kalau mereka mau kemana-mana, mau keluar kota gitu, mereka itu jarang pakai angkutan umum. Di sini yang paling laku itu adalah travel guys. Agen-agen travel door to door itu di sini banyak guys. Jadi kita kalau misalnya mau ke Bandung, ke Jakarta, mana tinggal pesan travel guys. Jadi ada yang jemputan gitu. Karena mungkin ya di sini mah kalau kita pakai bis, kita harus ke Pangandaran dulu. Dan kita harus nunggu elep apa di sini. Gak tahu ada, gak tahu enggak. Jadi kebanyakan orang sini itu kalau bepergian paling suka memakai travel door to door gitu guys. Aku juga mantan supirnya guys. Mantan supir travel door to door. Dulu sering saya menjemput penumpang ke daerah sini, di Padaherang, Cijulang, terus Cikembulan, Parigi, tuh laut guys. Wih, muara. Ini paling setengah jam, 1 jam lah kita nyampe ke Pangandaran dari sini. Nah ini kita sudah sampai di Cijulang ini, di Cipatujah, Cijulang. Kita kalau ke Cipatujah kemana ini? Oh salah jalan guys, harusnya ke kanan. Aduh, lupa lagi saya, fokus sama Cipatujah. Kalau kita belok kiri tadi itu ke Tasikmalaya, Singaparna. Oke, kita mampir dulu ke pantai Cipatujah guys. Setiap ada pantai kita mampir dulu guys. Masih siang ini, waktu masih panjang. Wah di sini ada pantai apa ini? Jangan sia-siakan pemandangan, kita lihat dulu, istirahat di sini guys. Istirahat dulu lah, kayak Pantai Jayanti. Kayak Pantai Jayanti guys tuh. Wih ombaknya gede. Oke, istirahat sekitar 10 menit tadi guys. Ngabisin dulu itu apa namanya, rokok. Kita nanti istirahat lagi di Pantai Kelapa Genep guys. Dan kita ke Pantai Madasari itu jaraknya sekitar 51 km lagi guys. Dan rencana kita akan menginap di Pangandaran ada lama guys, sekitar 4-5 harian lah. Kita explore dulu setiap wilayah di Pantai Pangandaran guys. Karena kalau untuk sehari 2 hari itu nggak cukup guys untuk mengeksplor wilayah-wilayah atau setiap wisata di Pangandaran, karena banyak sekali spot wisatanya. Aduh, nuansa jalur pesisir dengan hutan bakau ini sangat syahdu sekali guys, indah sekali. Kenapa nggak dari dulu ya saya hobi kayak gini guys? Memang hobi dari dulu, cuman baru
pencapaian sekarang gitu. Karena dulu mah gak punya channel YouTube, jadi buat apa gitu, cuma ngejar hobi. Kalau sekarang kan ada channel YouTube, jadi ya itu gitu, kejar mimpi gitu guys, kejar mimpi traveling dan kejar mimpi, mudah-mudahan saja monetisasi menghasilkan YouTube saya guys. Ini gitu yang namanya Kelapa Genap itu. Kita tadinya mau istirahat di Kelapa Genep, tapi dibelah mana Kelapa Genep itu? Nah, bentar lagi ini juga Madasari lah. Kita langsung ke Madasari aja. 20 kilo lagi Madasari. Waduh, dari tadi istirahat di pantai terus bosan ya no. Jadi kita istirahat di hutan sekarang mah. Enak sejuk guys. Tuh hutan-hutan. Tetap aja di pantai mah, di hutan gini juga nggak sejuk, panas. Ada panas-panasnya gitu. Nah guys, ada yang komentar kepada saya, Bang, cerita itu fungsinya buat apa? Kamera yang disimpan di depan, tapi nggak kelihatan wajah abang katanya. Ini guys, ada bermasalah di sininya. Ini kan udah gak pakai baterai. Jadi kadang direkam bentar mati, direkam mati. Jadi ya buat hiasan doang lah. Udah. Tapi sekali-kali tag video sekali, ya sebentar-sebentar mau bisa lah. Oke, kita lanjutin ke perjalanan ke Pantai Madasari. Perjalanan sekitar 16 km lagi dengan waktu tempuh 22 km di Google Maps. Estimasi itu mah guys, realitanya mah nggak tahu. Nuh, warung itu lumayan enak view-nya. Pas di muara gitu guys. Aduh, ini rokok lagi. Lupa ke di market. Jalur Cimrak Cijulang ini guys menuju ke Pangandaran. Si jalurnya itu, si kondisi aspalnya itu nggak sehalus jalur-jalur yang Pantai Jayanti ke sana guys. Kalau di sana kan halus kayak di Hot Wheels gitu jalannya. Kalau di sini suka ada surprise, kejutan. Pas dibelokan ada lubang. Kadang kita lagi enak-enak riding, cepet ternyata tiba-tiba jalannya rusak kayak gitu guys. Kalau jalur Pantai Jayanti sampai ke Pantai Pelabuhan Ratu, wah itu juara guys jalurnya. Kondisi aspalnya itu mantap, halus-halus. Pantai Santolo juga sama, sampai ke Pantai Santolo lah. Cuman yang paling bagus itu kondisi aspalnya dari Pantai Pelabuhan Ratu ke Sawarna Jayanti guys. Mantap sekali itu. Sawarna Cijulang. Aduh, kenapa ini error segitu? Tadi saya udah minum Maijon, tetap aja kayak gini. Sawarna Banten guys. Di sini ada pacuan kuda guys. Wih guys, jalur pesisir pantai. Jadi by the way guys, saya itu sering banget ke Pantai Pangandaran ini. Malah dulu itu sampai ada sekitar seminggu 3 kali guys waktu saya kerja di travel. Tapi saya ke Pantai Madasari ini baru kali ini. Jadi ini kunjungan pertama saya ke Pantai Madasari. Walaupun saya sering main gitu ke Pangandaran, tapi cuma di sekitaran Pantai Barat, Pamugaran, seperti itu saja guys. Paling ini Batu Hiu. Jadi saya belum tereksplor wilayah Pangandaran ini. Dulu sempat pengen gitu ya, suatu hari nanti saya pengen kalau punya duit main ke Pangandaran dan nginep selama 1 minggu. Dan hari inilah tercapai guys, keinginan saya itu bukan hanya 1 minggu tetapi 1 bulan guys, dari Pantai Sawarna sampai ke sini. Terus kita di laut ini guys selama 1 bulan ini. Ini menjadi salah satu pelajaran dan kesalahan saya guys. Kenapa saya nggak beli hard disk gitu ya, yang 2 terabyte aja? Itu mungkin cukup buat penyimpanan dari Pantai Sawarna sampai ke Pangandaran. Ini malah saya pakai kartu memori yang 128 GB 3 biji guys. Jadi alhasil walaupun ada laptop ya penyimpanannya sekitar 512 GB, tapi tetap aja gak cukup guys. Jadi waktu editing sama waktu konten itu gak seimbang gitu. Baru 1 video yang saya upload, tapi saya sudah nonton 3 video gitu guys. Akhirnya saya harus membereskan dulu di Santolo kemarin. Saya backup dulu, saya edit dulu. Nah setelah memori
perutnya kosong baru saya lanjut ke Pangandaran. Itu yang jadi kesalahan. Dan biaya hidup di Santolo seharga harddisk, malahan lebih guys. Harddisk itu harganya 1.200.000. Saya kemarin tinggal di Santolo habis uang 2 juta guys selama 2 minggu. Kenapa nggak beli harddisk gitu? Yang 15.000 per orang. Biaya 30. 30. Berikut Pantai Batu Karas ya. Iya, Kalau siap. aku 3 hari. Iya, makasih ya. Tiketnya 15.000 per orang dan berikut itu sudah masuk include sama Pantai Batu Karas maksimal 3 hari katanya. Jadi kita bisa nginep di sini 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari kita harus bayar lagi kayaknya. Kita lihat kondisi, kalau enak buat ngecamp kita ngecamp, tapi kalau kurang memadai atau kurang enak buat ngecamp ya kita lanjut cari penginapan guys. Tapi saya sebenarnya udah males buka-buka tenda sebenarnya mah, tapi demi konten ya nggak apa-apa lah. Jadi kadang motocamp, kadang juga pila camp gitu, moto penginapan gitu, bukan pila camp, moto pila gitu, moto penginapan, kadang moto saung karena kita nginep di saung. Ya tuh banyak yang camp di sini. Kita lihat dulu lah ke sana. Jangan buru-buru langsung stay di tempat yang enak, kita explore dulu. Wow, itu maunya gede banget guys. Ini Pantai Madasari ramai sekali guys, ramai pengunjung. Kayaknya di sini ada jamu ya. Ayo balik lagi guys. Jadi kita bercermin dari pengalaman. Jadi ketika kita memilih tempat wisata dan kita mau stay, mau melahoi gitu di tempat itu, kita harus pastikan kita explore dulu dari hujung sampai ke hujung. Nah dari situ kita putuskan di mana kita akan stay gitu. Karena kayak kemarin kita stay di sini pas ke sana, wah ini lebih enak guys. Jangan sampai ada kayak gitu. Onde mande. Gimana ya? Jangan di situ kurang nikmat, kurang nyaman. Kita naik darat gitu. Di barat di mana? Di barat itu Ya. daripada di selatan. Wow, motor yang bisa dari itu motornya. Laku fotoan heula di dia. Udah foto banget. Guys, seperti inilah view-nya Pantai Madasari ini. Jadi guys, sepertinya berhubung ini waktu udah mulai sore, jadi kita mau cari penginapan dulu di Pangandaran. Dan di keesokan harinya baru kita mengeksplor satu persatu tempat wisata di daerah Pangandaran ini guys. Ya salah satunya ini Madasari, kita nanggung inilah, udah sembari melewat, ya sekalian aja gitu, kesini dulu. Duh, angin kenceng guys. Jadi kita kalau mau camp, buka camping di daerah-daerah sini guys. Cuma aja kalau nge-camp di pinggiran laut mah angin guys. Dan kita juga kalau mau nge-camp di Pantai Madasari ini, kita gak harus repot-repot bawa tenda. Karena di sini juga tersedia rental Madasari itu guys. Jangan seperti saya bawa tenda dari rumah, bawa kursi lipat, bawa meja, kan berat jadinya. Mending nyewa saja, paling 100-200 per hari lah. Tapi kita nggak berat gitu bawa dari rumah. Oke guys, kita explore dulu sambil pengen cari ini guys, cari toilet. Mules guys, tuh orang senyum-senyum. Oke guys, kita ke toilet dulu guys, karena aku mulas guys. Sini, tapi nggak bisa dikunci guys. Oke guys, kita lanjut ke Pantai Pangandaran. Sebenarnya ini lewat sih ke Batu Karas guys, tapi saya putuskan untuk lanjut saja ke Pantai Pangandaran. Soalnya saya pengen istirahat dulu guys, jadi gampang lah kayak
besok harinya kita explore. Sekarang kita cari penginapan dulu, cari penginapan yang murah guys, buat 1 minggu. Karena rencana saya akan berada di Pantai Pangandaran ini selama 1 minggu guys. Dan ini sebenarnya ini jalur pesisir guys. Jalur utamanya itu tadi yang kita masuk. Kalau kita lewat sini ini melalui jalur pesisir pantai, dan kita itu nanti tembusnya di Pantai Batu Karas. Persimpangan Pantai Batu Karas. Nah, dari Batu Karas ke Pangandaran nggak tahu masih ada jalur pesisir, nggak tahu. Dan jalannya seperti ini guys. Pemandangannya indah. Dan ternyata di sini juga masih ada ini Katumrip Camp. Masih ada Katumrip Camp. Di sini tersedia banyak camping area guys. Tapi buat yang camp di sini cocok sekali. Tapi enak gabung kan. Ya sudahlah. Oh my god, itu jalur. Nanjak sekali guys, sudah nanjak mudun lagi guys. Dan di sini ada apa? Oh, di sini ada tempat berenang guys. Tuh, apa namanya, muara. Nantilah besok kita menjelajah lagi guys. Restoran seafood juga ada di sini. Jalur pesisir ini mantap sekali jalurnya guys. Nanjak mudun guys. Kalau kata si Eno mau ke Pelendungan kata guys, jalannya. Terus di jalur Batu Karas. Nanjak lagi, mudun lagi. Wih, jalan ini mantap sekali. Jalurnya itu pungkal pengkol gini guys. Sayang ini kalau nggak didokumentasikan. Harus didokumentasikan ini guys. Pelendungan, pungkal pengkol, terus hutan lagi guys. Jalur pesisir ini masuk hutan rimbo gitu. Saya itu sebenarnya lebih suka pemandangan yang kayak gini guys. Jiwa anak gunung saya meronta. Wis, kita jangan sia-siakan ini tempat kayak gini. Ya, pedagang guys. Lihat guys, kita jangan sia-siakan tempat yang seperti ini guys. Ini pemandangan indah. Wih, lihat guys, di sini ada juga saung-saung guys. Sambil minum intisari di sini kayaknya nikmat guys tuh. Oh, itu ada yang selancar guys. Kelihatan nggak tuh? Ada yang berselancar kelihatan dari sini. Itu jembatan yang putih itu, nanti kita lewat situ. Oke, enggak ya? Saya itu kalau lagi motoran terus nemu tempat indah gitu guys, tidak pernah disia-siakan guys. Berhenti dulu. Lihat guys, ini jalan. Udah bule kan. Kita melewati pantai indah dulu guys. Ya, ada tempat surfing di sini. Terus di jalan Pantai Indah sejauh 800 meter. Setelah 200 meter, belok kiri untuk tetap di jalan Pantai Indah. Oke, nantilah karena kita masih lama guys di sini. Belok 1 minggu. tetap di jalan Pantai Indah. Kita cari penginapan dulu sekarang, fokus cari penginapan aja. Nah, nanti besok-besoknya belok kiri. Besok-besoknya kita menjelajah gitu guys. Seperti biasa guys. Balik dia. Google Map mah aneh-aneh wae kan jalan ini. No. Sasak gantung. Belok kanan menuju jalan Sasak Gantung, lalu putar balik. Seperti biasa Google Map suka ngasih jalan yang aneh-aneh guys. Belok kiri ke jalan Pantai Indah, lalu putar balik. Kita harus melewati Sasak gantung lagi. Setelah 600 meter, putar balik. Putar balik.
Tadi kita kalau pakai Sasak Gatung itu melewati jalur Green Canyon. Tapi kita mutar tuh, lihat petanya. Jadi tadi sebenarnya benar kan kita itu. Nah, jalannya. Itu benar. Ke Green Canyon. Nah, jalur yang asli itu ke Jauh sini. 3 kilometer. Kita sudah di alun-alun Parigi. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Raya Ciculang, Jalan Raya Parigi. Oke guys, kita menginap lagi di Pangandaran guys. Cuman saya lagi musuhan sama si Eno. Jadi ranjangnya berdua guys. Jadi biar gak bareng gitu tidurnya. Dan apa yang kita lakukan di hari pertama di Pangandaran adalah makan karena si Eno kelaparan guys. Dan sekarang saya berada di pantai timur. Dan ini nih si tukang lapar guys. Dirimu tukang jajah. Kemana-mana itu cuman kerjaannya lapar si Eno mah. Kamu jangan makan. Tuh guys, kalau pesan makanan yang datang duluan itu pasti punya saya guys. Si Eno masih nunggu, kesian. Padahal dia yang kelaparan dari tadi. Tuh, ambil punya saya. Nah guys, saya tuh kalau makan bubur ayam seperti ini guys. Banyak. Jadi si kerupuknya itu disatuin, digalau-galau guys. Enak banyak kecap. Kecapnya agak banyak, sambalnya banyak. Ini saya sebenarnya dari udah makanan itu udah pada bosen guys. Bakso apalagi guys udah. Jadi pengennya tuh yang ini. Oh, kamu ngisi ibu. Nah bubur kan kita jarang. Bubur mah masih doyan, masih belum bosan. Aku kan penasaran sama soto, Eno juga penasaran sama bubur. Nah setelah porsinya udah setengah-setengah kayak gini, kita tukeran ya. Ini Berapa? No, kembaliannya 15.000, berarti harganya? 35.000 dua. Oh berarti 20.000 Yang satu. satu 10, yang satu 15.000. Papa palingnya 10.000, nanti 5.000 15. Terus bubur 10 sih gini. Naon? Kan 5. Ya. Bisa berapa?